4K, masa 4K seperti ini? Karena dia memiliki kecerdasan buatan. Ih, ada orang kampungan. Semakin kesini kamera dibuat semakin kecil. Dulu kamera pertama itu sebesar ini. Ya susah dibawa kemana-mana. Terus foto itu siapa yang potret, Bang? Mana gua tahu, nenekmu mungkin. Di abad ini banyak sekali kamera terkecil yang dijual dengan harga yang semakin murah. Hal ini membuat manusia semakin senang sekaligus khawatir. Jangan sampai kan kamera ini malah disalahgunakan. Karena ukurannya yang kecil sehingga mudah untuk disembunyikan. Ya jangan sampai ditaruh kan untuk memata-matai orang. Ada kamera di sini. Ada kameramennya juga lagi. Tapi itu sih tergantung dari niat masing-masing orang, Bang. Jangan menggunakan teknologi secara tidak benar. Tapi kali ini saya beli kamera ini niatnya sebenarnya untuk membantu saat saya melakukan rekaman di depan komputer. Iya, karena ini webcam 4K. Jadi bisa merekam langsung dari komputer dengan resolusi tinggi. Kenapa tidak sekalian pakai kamera DSLR aja, Bang? Soalnya menurut saya kamera DSLR itu ukurannya terlalu besar ya. Dan tentu ini akan merepotkan jika kita harus memindahkannya dari komputer dan ke studio. Sementara jika kita pakai webcam yang ukurannya sekecil ini, mudah untuk dicolok. Mudah dicolok sehingga filenya bisa langsung kita edit. Ini babu-babu saya tidak perlu diperhatikan. Disuruh kerja malah main PS dia. Mana dikala lagi. Bang, sekalian runtur dikit lah. Siapa tahu bisa jadi referensi bagi yang mau buat studio kecil-kecilan. Iya juga sih. Kita bisa room tour untuk menjadi referensi bagi yang mau juga bikin studio kecil-kecilan. Jadi saya kenalkan sedikit ini. Di sini kita menggunakan namanya lighting. Di sini ada loh. Wih, mana kamera aku di sini? Mana kak? Oh, itu pengen pakai rekaman. Bodoh. Jadi ini hanya sedikit room tour di studio kontrakan saya yang sederhana ini. Jadi di sini rencananya kita akan bikin beberapa segmen. Itu ada cermin. Agar kualitas audio lebih jernih dan terkontrol, kita menggunakan mixer Maono M200. Semua audio bisa diatur di situ. Iya Pak. Ada gitar di situ sebagai hiasan aja karena saya juga tidak tahu main gitar. Di sini juga ada drum. Jadi drum ini fungsinya nggak tahu juga sih, saya juga nggak tahu main drum. Apakah kita harus menyewa tukang pukul untuk memukul drum? Ada MIDI controller, itu untuk apa? Coba tebak lagu ini. Salah. Oke, aku tahu nih. Di sini juga ada payung, tapi bukan payung lighting. Emang atapnya bocor. Oi. Semua komponen yang ada di studio ini bisa diremote dari HP. Selama itu komponen elektronik yang memang bisa diremote ya. Contohnya saja lampu. Mari kita coba matikan lampu dari HP. Oke, Gu. Matikan lampu. Oh, nggak mati. Oke, Gu. Matikan lampu. Ada yang salah nih. Cukup, hentikan. Maaf bang, gua nggak tahu harus mematikan lampu yang mana. Tolong diperjelas lampu mana yang mau dimatikan. Oke, Gu. Matikan lampu studio. Halo guys, tapi di sini dan Bukan studionya Bang David, studio MAQ, woi. Maaf bang, di sini kan banyak studio. Yalah. cukup, hentikan. Nah itu, selain itu kita juga bisa mengubah warna-warna pada lampu studio. Bisa ikutin musik, kayak jedak-jeduk begitu. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita kostumisasi. Bahkan kita bisa mengontrol semua perangkat di studio dari jarak jauh. Jadi misalnya saya lagi di Singapura. Sepertinya si Ramang lupa lagi mematikan AC di studio 3. Oke Gu, matikan AC di studio 3. Oke bos,
mematikan AC di Studio 3. Simuklis. Sekali lagi, semua perangkat tersebut sudah bisa dikendalikan dari satu genggaman saja. Pitakan Eterpus Erectus, mana paham? Kalau kamu mau tahu gimana caranya, jadi semua perangkat smart home ini menggunakan Bardi Smart Home. Tapi bang, kita kan tidak disponsori oleh Bardi. Apa? Tidakkah? Ya kalau begitu, potong saja tadi itu adegan saya waktu saya bilang Bardi Smart Home. Jadi itulah tadi penampakan dari studio M Akui. Semoga bisa menjadi referensi ya bagi anda-anda yang ingin bikin studio juga. Ngomongin masalah kamera, kita balik lagi ke OBSBot Mid 4K. Bagus nih. Oh iya, biar nggak haus kita minum dulu kan. Aduh enak. Gua nggak dikasih minuman juga bang. Enak aja, beli aja sendiri. Oh iya, sekedar pemberitahuan ya, kita akan mereview kamera ini tapi dengan cara yang kocak dan agak marah-marah. Tapi semua ini tidak serius, melainkan hanya untuk hiburan semata. Nggak usah baper lu. Bukan gua Dan. Katanya kamera ini punya banyak kelebihan. Salah satunya bisa men-tracking muka kita. Kamera akan mengikuti muka kita kemanapun dia pergi. Semua muka bisa dia tracking, baik muka yang ganteng maupun yang tidak terlalu ganteng. Mau lari kemanapun, mukamu akan terus di-tracking oleh kamera ini. Kamera ini pintar juga ya cari muka. Mau merekam grup juga bisa. Jadi kalau tiba-tiba kita kedatangan orang tidak diundang, kameranya otomatis menggunakan mode grup. Jadi agak lebar itu anunya. Kamera mungil ini memiliki fitur mikrofon omnidirection built-in, LED tali, dan juga mikrofon peredam bising. Jadi walaupun tetanggamu berantem karena permen, Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. atau mungkin tetanggamu berantem dengan klosetnya, kamu bisa tetap tenang di studio. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Kamera ini juga memiliki fitur fokus otomatis. Bisa otomatis fokus ke muka, bisa juga otomatis fokus ke benda-benda yang kita dekatkan kepada kamera. Bisa juga pencahayaan otomatis dan white balance. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan lubang lubang yang ukurannya 1/4. Jadi ulir ini sudah dipakai oleh banyak kamera. Hampir semua kamera pakai ulir ini sih. Dan yang saya suka karena kamera ini mudah sekali dipasangnya menggunakan magnet seperti ini. Sehingga dia bisa menempel tanpa ribet menggunakan baut-bautan, jadi tidak perlu diputar, langsung ditempelkan. Selain mode horizontal, dia juga bisa menjadi mode vertikal. Tinggal kita lepas dan kita pasang, jadi deh mode vertikal secara otomatis. Vertikal. Nah, jadi loh, apaan tuh? Oh itu apa, penutup lensa ini, penutup lensanya kelihatan karena kita tidak buka lebar. Nah kan kelihatan. Jadi bisa langsung live di sosial media. Waduh, Mau tuh alat baru cuma 6.000? sangat cocok juga bagi anda yang sering jualan online mungkin ya. Kalau kamu merasa khawatir, jangan sampai kameranya lupa dimatikan padahal anda ingin melakukan perbuatan yang tidak terpuji alias adegan yang tidak boleh diketahui oleh penonton, seperti menyembunyikan naskah proklamasi contohnya. Itu bisa diatasi dengan menutup lensa kameranya. Lalu bagaimana dengan kualitas videonya bang? Banyak yang bilang kualitas gambarnya hampir sama dengan kamera mirrorless. Yang bener. Menurut saya enggak sih. Lihat saja sendiri. Banyak noise, pecah-pecah. Itu tandanya panas dalam. Tidak percaya? Bandingkan saja sama CCTV yang resolusinya rendah. Masa kalah? Seperti ini jadinya, lihat itu hasilnya. Hei, kamu yang ada di sana, hei. Mungkin pencahayaan di studiomu yang kurang bang. Kurang apanya? Ini kita kan sudah menggunakan beberapa lampu. Ini juga sudah sangat terang kan? Tidak perlu lagi saya terangkan di sini. 30 frame per second ini kalau di sini patah-patah ini di sini. Udah jelas ini di kamera apa kan? 30 fps. Iya, dan kalau kita aktifkan tracking muka, iya sih dia men-tracking muka. Cuma gambarnya jadi agak pecah. Iya, ini kan digital zoom in. Iya, tapi ini kan 4K. Tapi ini kan webcam. Tapi ini kan harganya mahal.
Tapi ini kan permen susu mahal. Kita permen susu. Oh, Gimana? Enak kan? enak sih. Bukan cuma itu, masa ini kita rekam video, suara kita tidak sinkron dengan videonya. Suaranya kayak telat nyampenya. Cukup hidungnya saja yang tidak sinkron ini. Ini tidak pas di tengah hidungnya ini. Tidak pas di tengah. Tapi ini tidak masalah. Yang penting ini ucapan kita bisa sinkron dengan videonya. Ini yang menjadi masalah. Kalau ini tidak sinkron tidak masalah, Pak. Tapi kalau mulut yang tidak sinkron dengan video, itu masalah besar, Pak. Mau menyambungkan mic eksternal juga tidak ada di sini indikatornya. Kita aturnya lewat mana ini kasihan? Jangan salahkan kameranya, Bang. Mungkin komputermu saja yang kentang. Tidak sanggup tuh merekam video dengan baik. Bisa jadi sih. Tapi setelah diutak-atik oleh si Ramang, akhirnya suara dan videonya pun sudah bisa sinkron. Suaranya jadi semakin jernih saat kita menyambungkan mic eksternal. Tapi tidak lupa juga menggunakan mixer. Dan mari kita tes segala aspek dari kamera ini. Tes marah-marah dulu kan, dan kita tes karaoke. Pasete jamidung megawa. Tidak jelas ini kamera apakah? Oke, jadi sekarang kita akan mengetes untuk karaoke. Nah, sekarang kita akan sekarang mic-ku lagi yang turun-turun ke bawah. Kenapa tidak mau tenangin? Apa kau cari di bawah situ? Naik ke atas ini. Capek saja semua ini video. Sudah beres. Nggak beres-beres ini kok jadi mic. Bukan mic-nya yang salah, Bang. Stand-nya yang salah. Longgar sekali. Anu mungkin keseringan dipakai jadi longgar. Keseringan digoyang-goyang maksudnya. Oh iya, bagi yang penasaran ini kamera apaan, sebenarnya ini cuma kamera pajangan sih. Jadi ini bukan kamera asli, cuma miniatur. Harganya juga terjangkau. Jadi inilah kamera terkecil yang pernah saya punya. Iya, walaupun itu tidak bisa digunakan, tapi ini tetap kamera juga kan namanya. Jangan-jangan dia bilang itu kamera pajangan, tapi malah merekam secara diam-diam. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Ini cuma miniatur, Pak. Kok dia bisa dengar apa kata hatiku? Bahaya nih. Jadi ini gunanya untuk mempercantik setup Anda. Bisa dong dibeli di toko online. Jadi intinya ini tidak bisa dipakai merekam ataupun memotret. Masa ini merek kameranya kamera? Oke, kita balik lagi ke kamera Offspot. Aduh, sampai sekarang saya masih bingung dengan ini kamera. Kenapa itu videonya patah-patah? Berhenti kau mengeluh. Berhenti mengeluh seperti itu karena ada pengaturannya. Di situ ada di sisi kananmu itu ada shutter speed. Di shutter speednya bisa kita atur. Kalau kamu tidak mau gerakanmu ngeblur alias patah-patah, kamu turunkan shutter speednya. Naikkan shutter speednya maksudnya. Kemudian kalau videomu gelap itu di ISO-nya bisa kau atur di situ. 1000. Begitu, jadi kau tidak usah marah-marah sosokan protes kameranya beginilah, kameranya begitu. Anda yang tidak mengerti sosokan protes videografi. Belajar dulu videografi. Sudah. Jadi kamera ini cocok dibeli bagi Anda yang punya banyak uang. Dengan harga segitu Anda sudah bisa mendapatkan banyak kelebihan seperti rekaman 4K, kecerdasan buatan, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini cocok bagi streamer profesional. Tapi bagi kamu yang cuma menggunakan webcam untuk belajar online yang tidak terlalu memerlukan resolusi tinggi dan kecerdasan buatan, sebijaknya ya beli saja sesuai kebutuhan Anda. Kan banyak tuh yang kualitasnya lebih rendah dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Sehingga sisa duitnya bisalah dipakai buat beli sesuap nasi. Kalau saya sendiri sih mungkin akan tetap menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, karena saya juga nggak pernah belajar online sih. Siaran langsung juga nggak pernah ini. Terus kenapa dibeli? Itu dia. Ngapain saya beli? Merenung sih merenung. Lampu studioku belum nyala, Bokeng.